Oke, baik, Pak Erben, kita bisa mulai acara kita malam hari ini, Pak. Oke, shalom semua. Malam hari ini kita akan menanggapi seorang YouTuber yang mengaku sebagai seorang pendeta, pastor, dan juga mengaku sebagai seorang apologet yang namanya Bapak Joshua Teu. Tapi malam hari ini kita akan menanggapi karena beberapa hari kemarin beliau ini memberikan sebuah pengajaran di channel YouTube-nya yang menentang ajaran Tritunggal. Bahkan dia membuat kata-kata yang perlu untuk kita berikan tanggapan dan sekaligus kita memberikan informasi yang bisa memberikan sedikit atau banyak kecerdasan kepada beliau. Tema kita malam hari ini adalah terbongkar. Joshua Teu ternyata cinta dan menggerayangi saksi-saksi Yehova. Yehova nanti akan dipaparkan melalui pemateri kita Pak Jimmy Jeffrey, dan juga nanti akan kita putarkan video cuplikan singkat bukti bahwa Pak Joshua Teu ini dia adalah seorang pengikut saksi-saksi Yehova atau bagian dari mereka. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk membicarakan hal itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya langsung pimpin kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini boleh memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap Pak Joshua Teu yang memberikan ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran Alkitab dan ajaran bapak-bapak gereja yang sudah menjadi dasar dan fondasi iman Kristen. Berkati Pak Jimmy Jeffrey, berkati kami semua ketika kami berbicara supaya kami boleh mengajarkan kebenaran yang sejati yang adalah fondasi iman yang menyelamatkan. Terima kasih pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan dipuji dimuliakan. Amin. Sebelum kita ke Pak Jimmy Jeffrey nanti akan memberikan tanggapan atau pemaparan tentang apa sih yang diajarkan oleh Pak Joshua Teu ini, nanti akan ditunjukkan bukti-bukti sejarah. Terlebih dahulu kita mungkin akan melihat cuplikan dari apa yang diajarkan oleh Pak Joshua Teu dihubungkan dengan bahwa dia mengajar kemarin itu dikutip dari buku ajaran saksi-saksi Yehova. Bro Edo silakan bro. Ya baik, terima kasih Pak Erben. Kita akan coba, karena sesi apologetika yang ada di CAE ini mengutamakan fairness ya. Kita mencoba apa dasar kita mengadakan sesi apologetika ini, tentu tadi seperti dijelaskan untuk merespon satu hal yang dilakukan oleh Joshua Teu melalui kanal YouTube-nya Kalam Kristus, ya ini saya share. Jadi kita mencoba melakukan analisa digital dulu terkait konten beliau ya. Judulnya sangat mengandung clickbait. Jadi apa clickbait itu? Tentu judulnya hanya menarik perhatian orang untuk melihat, tapi ternyata setelah kita melihat isinya ternyata tidak sesuai atau bahkan melenceng jauh dari judulnya ya. Judulnya menurut saya sangat menista kekristenan. Bapa, Anak dan Roh Kudus diciduk dari Alkitab. Ya, apapun dia mengganti angka 1, tetap saja kita membaca ini sebagai diciduk. Karena dari tata bahasa tidak mungkin kita membaca D1C1 DUK. Dari Alkitab digerayangi. Ini angka 16 ini maksudnya I dan G. Digerayangi, dipenjara di dalam tirani ya. Dia menggunakan kata tirani. Tritarianisme. Ya, meskipun dia ingin menggunakan kata bersayap, tetap saja di dalam penjelasannya ya tidak bisa membohongi ya. Saya bacakan bahasan komprehensif tentang ajaran teologi Trinitarian dan seterusnya. Oke. Dan memang betul dia ingin menyerang doktrin fundamental gereja yang sudah final dan bersifat oikumenis ya. Semua gereja menyepakati itu. Oke. Jadi ya kita tidak akan putar seluruhnya,
pada intinya nanti setelah kita putar, di situ dia mengatakan beberapa hal, dan kemudian dia membacakan sebuah literatur yang dia miliki, yang berasal dari literatur saksi-saksi Yehova. Oke, kita putar dulu videonya. Saya coba putar dari menit 40 ya. Istilahnya. Orang-orang Trinitarian ini kebakaran jenggot, padahal banyak yang gak punya jenggot, kebakaran jenggot. Ya, yang gak perlu marah dong. Saudara-saudara yang kasih ya. Oke, saya hanya ingin menekankan itu dulu. Jadi Anda wajib mempelajarinya sendiri. Uji Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal itu benar dari Tuhan atau bukan? Itu aja. Ajaran Alkitab atau bukan? Nggak salah menguji doktrin teologi manapun. Nggak salah, saudara-saudara. Jangan mau dibius atau disugest, dihipnotis oleh orang-orang yang takut kehilangan popularitas, takut kehilangan semuanya karena kecaman dan seterusnya. Jangan, nggak usah takut sama orang-orang Trinitarian. Hanya seperti singa ompong yang tidak mengaum. Karena apa? Oke, dia menuduh bahwa Trinitarian ini takut kehilangan popularitas, menghipnotis, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nggak ada kuasanya kok, marahnya nggak ada kuasanya. Cuma maki-maki, ya kuasa setan kali ada ya, untuk menteror, buat rasa takut dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, karena yang menentukan hidup matimu adalah Tuhan. Bukan para polisi teolog Trinitarian itu, bukan. Gitu loh. Jadi saudara-saudara, kita mesti terus mencari kebenaran sejati itu di dalam seluruh kebenaran Alkitab. Dan sudah saatnya kayaknya pemulihan segala sesuatu, termasuk pemulihan ajaran Alkitab yang murni dan konsekuen, itu harus sudah dicuatkan ke permukaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika terang firman Tuhan ini bersinar, maka yang palsu-palsu kelihatan itu. Ya, doktrin berabad-abad yang palsu-palsu sudah kelihatan semua itu. Saudara-saudara yang kasih, saya lanjut. Ada berbagai konsep Tritunggal, tetapi pada umumnya ajaran Tritunggal adalah bahwa di dalam keilahian, dalam kealahan itu ada 3 pribadi. Baik, kita stop dulu, kita buka dokumen yang dia bacakan ya, saya tunjukkan. Ya, barusan dia mengatakan ada berbagai konsep Tritunggal, tetapi pada umumnya ajaran Tritunggal adalah bahwa di dalam keilahian dan seterusnya. Dia membacakan ini. Ya, ini diambil dari ini ya. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Judul bukunya, kalau tidak salah ini buku, nanti Pak Jimmy akan jelaskan. Tahun 1989, Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Cetakan pertama dalam bahasa Inggris 5 juta buah, dan seterusnya, diubah ke format HTML yang ada di blognya Saksi Yehova juga. Saya akan buktikan sebentar ya. Jadi tulisan itu ada di blognya Saksi Yehova. Oke. Nah, ini jehovahwitness.org, Saksi Yehova. Ini websitenya ya, tetapi ada di ini juga websitenya, blognya dia. Nah, jadi teman-teman boleh cek, nanti linknya akan kita taruh di deskripsi YouTube. Saya sudah download itu dari script ya, tetapi teman-teman para penonton bisa mendownloadnya yang
tadi Joshua Tewu itu jelaskan ada di sini. Nah, bentar, ada di blognya. Oke, kita kembali ke ini dulu sebentar. Nah, kita akan putar lagi videonya ya. Sorry. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun bersama-sama mereka hanya satu Allah. Jadi hakikatnya memang dari dulu, makanya juga dilatahi sampai sekarang bahwa Allah adalah hakikat. Jadi dalam kealahan itu ada 3 pribadi. 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain ini, walaupun tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke, saya skip dulu. Sebagai berikut. Bahwa di dalam keilahian atau dalam kealahan ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun bersama-sama mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Oke, saya coba skip. Lalu kemudian menyampaikan kepada umat Allah, kaum awam misalkan, supaya mereka dapat mengerti, oh begitu maksud Allah Pak Pendeta ya. Terima kasih. Tritunggal antara satu Allah dan 3 hipostasis atau sat tidak memuaskan orang Muslim yang bukannya merasa mendapat penjelasan tetapi justru merasa bingung oleh istilah-istilah teologi yang berasal dari bahasa Syria, Yunani, dan Latin. Ya. Orang-orang Muslim menganggap ini semua permainan kata. Mengapa seseorang ingin menambahkan sesuatu kepada gagasan mengenai keesaan dan keunikan Allah yang hanya dapat mengencerkan atau meniadakan keesaan dan keunikan itu? Jadi ajaran Tritunggal itu justru mengencerkan dan meniadakan soal keesaan Allah dan keunikan Allah itu. Oke, kita buktikan lagi. Yang dia bacakan itu dari buku yang Saksi Yehova tadi, ada di halaman 5, ini ya. Orang-orang Muslim menganggap ini semua permainan kata, mengapa seseorang ingin menambahkan sesuatu dan seterusnya, atau meniadakan keesaan dan keunikan itu. Jadi kita tidak perlu lanjutkan play videonya, tapi nanti teman-teman bisa cek di kanal YouTube-nya dia, Kalam Kristus, dengan judul video tadi. Nah, dia membacakan total, teman-teman. Jadi di sini ketika dia menyampaikan bahwa akan menguji, kita pertanyakan mengujinya di mana. Sampai akhir video saya pikir tidak menguji. Hanya ada semacam pembacaan, kemudian dia menambah-nambahkan. Bahkan dia tidak menjelaskan literatur yang dia gunakan sama sekali. Jadi di sini kita mempertanyakan metodologi dia dalam berapologetika. Kalau dia ingin menggugat kekristenan dengan ajaran, dengan doktrin fundamentalnya Trinitas. Oke, saya pikir itu saja yang kita sampaikan sebagai pengantar. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Jimmy Jeffrey untuk menyampaikan hal-hal yang lebih substantif, mengcounter apa yang Joshua Tewu sampaikan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi dihubungi tadi siang tentang informasi adanya presentasi di YouTube Pak Joshua yang katanya menyajikan berbagai data-data referensi dari scholars yang sepertinya menarik. Maka saya tadi lihat dan secara singkat hari ini saya tadi siapkan bahannya. Apakah memang seperti itu sebuah kajian akademis atau tidak? Kita akan lihat bersama. Walaupun tadi sebenarnya pengantar sudah memberi petunjuk bahwa ternyata itu semacam konsep yang diplagiat dari literatur Saksi Yehova. Oke, kita akan bahas ini secara lebih detail. Saya telah menyiapkan slide-nya.
Saya memberi judul Menjawab Oneness, rujukan ke Babel Scholars. Oke, ini kelihatan ya slide-nya, pemetaan. Halo, kelihatan ya? Ya, jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak, jelas. Nah, sebelum lanjut, kita perlu dulu melihat pemetaannya secara komprehensif, jadi secara makro, bagaimana pandangan-pandangan yang berbeda dalam bentuk matriks yang saya sudah susun tadi. Ini kita berkaitan dengan 5 pilar yang menjadi inti dari dasar konsep Trinitas. 5 pilar itu pertama, Allah itu esa. Kedua, Bapa adalah Allah. Ketiga, Anak adalah Allah. 4, Roh Kudus adalah Allah. 5, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Jadi yang bisa dibedakan. Nah, Trinitas memang tidak ada secara terminologi dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi Trinitas muncul sebagai akibat konsekuensi logis dari data-data Alkitab yang memunculkan atau dari Alkitab yang menghasilkan 5 pilar ini. Jadi kita tidak bisa mengelak untuk menerima eksistensi Trinitas karena ada 5 pilar yang memiliki dasar biblikal yang sangat kuat. Pertama, Allah itu esa. Dan ini dalam matriks ini semua mengimani bahwa itu Allah itu esa. Bapa adalah Allah. Itu semua juga baik Trinitarian, Unitarian maupun Oneness. Tapi masuk pada Anak adalah Allah. Nah, ini tim Unitarian mulai berbeda. Tapi kalau Binitarian ini tetap menerima, Oneness pun juga menerima. Nah, kemudian pilar keempat, Roh Kudus adalah Allah, Binitarian menolak. Jadi Binitarian dia menerima Anak sebagai Allah, juga Bapa sebagai divinity, tapi mengesampingkan Roh Kudus. Unitarian, Roh Kudus juga tidak, tapi Oneness menerima. Walaupun secara teologi sistematikanya juga belum begitu jelas sebenarnya bagaimana rumusan konsep Roh Kudusnya. Tetapi kalau kita lihat, praktis Trinitarian Oneness ini cukup banyak kesamaan yang fundamental. Kecuali berbeda di pilar kelima. Nah, ini penting sekali kita memahami posisi ini dalam berdialog. Jadi kita menghadapi Unitarian seperti apa, Oneness seperti apa. Nah, karena ini fokus membahas Oneness, maka kita akan secara khusus melihat argumen Oneness yang telah disampaikan dalam video itu, mencoba mencari backup dari beberapa referensi, ensiklopedi, dictionary, dan beberapa tulisan scholars. Oke. Saya ngambil 1-2 ayat referensi yang menjadi full text terhadap pilar kelima yang ditolak oleh Oneness. Pertama, tentang peristiwa pembaptisan Yesus yang dalam Matius 3, 16 dan 17 secara jelas membedakan ada 3 pribadi di situ. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, ini sampai sekarang saya belum mendapatkan penjelasan yang gamblang dari Oneness atas konsep tentang memahami posisi 3 pribadi ini. Apakah di sini bisa dimaknai adanya pribadi, hanya 1 pribadi? Nah, ini memang rasanya sulit diterima kalau dianggap ini menyangkut eksistensi 1 pribadi. Kemudian yang kedua, dalam Yohanes 14:26, itu pada saat Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus.
Nah, di ayat 26 di garis 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini juga secara logis sulit menerima bahwa ini hanya berbicara satu pribadi. Jadi proof text ini sampai saat ini belum ada jawaban yang reasonable dari Oneness membantah hal ini. Oke, kita akan bahas di lain waktu untuk data-data biblical. Sekarang kita masuk ke argumen Oneness yang merujuk dari scholars yang tadi sudah di pengantar diungkapkan bahwa ternyata secara verbatim atau kata demi kata itu diambil dari tulisan Saksi Yehova yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, saya ambil langsung ke bahasa Inggrisnya, rujukan, karena kita akan melihat secara detail kutipan-kutipan yang ditulis dalam buku itu. Jadi memang pembahasan ini sepertinya justru membahas langsung buku Saksi Yehova tersebut. Bagaimana mereka mengutip yang dikutip lagi oleh Pak Joshua. Nah, ada 3 masalah utama jadi berkaitan rujukan tersebut. Pertama, buku tersebut itu penuh dengan selective quote atau kutipan yang dipilih yang sesuai dengan agendanya Saksi Yehova. Ini sebuah logical fallacy yang disebut cherry picking fallacy. Jadi mengambil buah cherry atau memilih bagian-bagian yang cocok untuk mendukung konsepnya dan mengabaikan secara utuh apa maksud dari scholar tersebut dalam buku tersebut. Dianggap menolak Trinitas karena kutipannya itu. Nah, ini yang sangat disayangkan terjadi seperti itu. Nah, kemudian mengutip perspektif liberal scholars yang juga menolak historitas ajaran kekristenan lainnya. Sebenarnya dalam tulisan akademik kita tidak masalah mengutip berbagai sumber dari scholar liberal, bahkan ateis pun. Tidak masalah. Sepanjang itu menyangkut data dan referensi. Tetapi kita harus bedakan jika berbicara perspektif dari penulis itu. Nah, yang terjadi dalam buku itu mengutip perspektifnya, mengambil perspektifnya. Yang ternyata justru secara umum, scholar tersebut bertentangan dengan pandangan. Kemudian mengutip perspektif Rabi Yahudi. Oke, kita nggak masalah mengutip berbagai literatur rabbinik pun, Talmud dan sebagainya. Sebatas itu menyangkut data histori, data referensi yang kita bisa pembanding. Tetapi hati-hati kalau itu menyangkut perspektifnya dia, pandangannya dia. Lalu kita mengambil seperti itu. Kecuali kalau kita memang orang Yahudi yang tidak percaya, ya pengikut Yudaisme, it's okay. Tetapi masalahnya pengutipnya seperti Saksi Yehova termasuk Pak Jostewu bukan pengikut Yudaisme. Nah, ini yang harus kita lihat porsinya lebih pada tempatnya. Nah, saya mulai contoh pertama. Ini mengutip tulisan Bernard Lowson. Itu pada bagian saya beri warna merah. Di sini bahasa Inggrisnya, as far as the New Testament is concerned, one does not find in it an actual doctrine of the Trinity.
yang tidak ditemukan doktrin Trinitas secara aktual. Lalu disimpulkan oleh Jehovah, ya termasuk Pak Joshua, bahwa Bernard Loses ini menyatakan dalam Alkitab tidak ada dukungan doktrin Trinitas. Nah, padahal Bernard Loses ini sedang menyusun sebuah buku short history. Dia mencoba menyajikan berbagai data yang ada. Nah, justru dalam bagian lain dia mengutip tentang, seperti di bagian terakhir ini, in other passages of the New Testament, the predicate God is without a doubt applied to Christ. Kemudian, bahkan di bagian sebelumnya, justru bertentangan dengan poin yang ingin diangkat oleh Jehovah. Sebab Bernard Lose mengatakan Trinity doesn't go back to non-Christian sources. Jadi di sini sebenarnya ini sebuah pengutipan yang dipilih yang tidak seperti itu maksudnya, tetapi dia hanya menyajikan secara utuh berbagai perspektif yang ada. Nah, sekarang kita lihat kutipan berikut, Colin Brown. Wah, ini buku yang cukup bagus. Saya sering mengambil bagian dari ini, New International Dictionary of New Testament Theology. Nah, dikutip pada rujukan yang ke Calvin dalam tulisan dictionary ini, yang mengatakan tentang tidak adanya the New Testament doesn't contain the developed doctrine of Trinity. Lalu menuju pada Calvin. Nah, ini harus dimengerti dalam pengertian konsep masalah terminologinya. Jadi seperti sacred in also like sacred term as Trinity. Jadi memang terminologi Trinity itu nggak ada di Alkitab. Tapi konsepnya justru ada. Nah, pada bagian berikutnya justru dikatakan, but New Testament does contain the fixed three-part formula. Wah, ini justru menyebut tentang referensi tentang Trinitas dalam buku yang sama. Nah, ini kita harus hati-hati dalam melakukan pengutipan seperti ini, jangan sampai misleading. Oke, berikut The Catholic Encyclopedia. Nah, yang dikutip ini yang dari section W itu yang di bagian merah ini. Jadi in Scripture there is yet not single term by which the three divine persons are delineated together. The word trias dan seterusnya. Memang betul, ini cukup fair, dia memang tidak ada dalam Alkitab. Tetapi nanti dirumuskan oleh Bapak Gereja Theophilus dan kemudian Tertullian terminologi Trinitas. Tapi prinsipnya ada dalam Alkitab dan itu banyak referensinya. Nah, yang menarik di sini justru dalam Katolik ini mengatakan penolakan terhadap Trinitas itu justru digemakan oleh in the liberal Protestantism of today. Jadi ensiklopedia ini menyajikan bahwa yang menolak Trinitas dan sebagainya itu banyak di kalangan sarjana liberal. Ya, memang paling banyak di Protestan yang sarjana liberal seperti itu. Bukan memposisikan bahwa the Catholic Encyclopedia dalam posisi teologis menolak Trinitas. Nah, ini aneh. Saya nggak tahu bagaimana tanggapan saudara kita dari Katolik mendengar ini. Karena rujukan dari the Catholic Encyclopedia ini dianggap menolak Trinitas.
Padahal ensiklopedia menyajikan apa adanya pandangan yang ada. Dan justru pandangan yang menolak Trinitas itu merupakan banyak di kalangan para sarjana liberal. Oke. Kemudian ini yang menarik, Edmund Foreman yang seorang Yesuit, seorang Katolik, lalu dianggap ya Jesuit dan Foreman sendiri menolak Trinitas dalam bukunya Trinidad. Ini kalau kita lihat cara kutipannya ini betul-betul punya sangat tricky, karena dikutip pertama kata Old Testament, lalu digabung dengan kalimat it tell us nothing explicit of by the reflection of Trinidad. Lalu kemudian diambil lagi frase New Testament writers, lalu digabung lagi give us no formal or formulated doctrine of Trinity. Nah, kalau orang tidak paham, wah, dianggap ini seorang Yesuit dari Katolik, Edmund Foreman menolak Trinitas. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Karena kalau kita lihat kutipan itu cuma menyangkut, di sini katakan it tell us nothing explicitly. Jadi secara eksplisit. Nah, yang menariknya justru di bagian biru ini yang tidak ada dalam kutipan itu ya. But they do give us an elemental Trinitarianism. Jadi prinsipnya elemen-elemen Trinitarian itu ada dalam kitab suci. Nah, ini saya nggak tahu ini metode seperti apa kalau pengutipan model begini. Apakah ini disebut pseudo scholars, pseudo akademik? Ya, silakan menilainya sendiri. Oke, sekarang kita lebih fokus lagi kutipan yang menjadi poin-poin yang selalu ditekankan dalam presentasi Pak Joshua, itu tentang Tertullian yang merujuk pada tulisan Michael Carroll, Trinitas, A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity. Nah, di sini dalam bahasanya sudah dikatakan bahwa seperti di sini, for he doesn't apply the words to Trinitarian theology. Jadi Tertullian ini pendapat-pendapatnya ini tidak mendukung Trinitas. Jadi disimpulkan bahwa Tertullian itu menolak Trinitas. Padahal sebenarnya kalau dilihat yang secara cermat ini hanya menyangkut apply the words. Jadi menyangkut kata-kata atau istilah-istilah yang memang tidak semua diadopsi dalam perumusan teologi. Seperti misalnya ada istilah consubstantialis, consubstantivus. Tapi istilah seperti one substance, kemudian persona, itu justru banyak digunakan dalam formula perumusan berikutnya. Jadi di sini tidak bisanya dari kalimat ini langsung tanpa jeli, langsung disimpulkan bahwa Tertullian menolak Trinitas. Nah ini supaya fair gini, saya kutipkan bagian berikutnya dalam tulisan yang sama, buku yang sama. Bagian berikutnya dikatakan di sini, in the Apologeticum written before ini Tertullian join the Montanis. Oke, jadi sebelum dia bergabung dengan Montanis, ini sebuah aliran yang sangat mengutamakan nubuat-nubuat pada masa itu. Tertullian ikut. Tetapi ingat, itu cuma aliran yang berkaitan pandangan tentang nubuat-nubuatan dan masalah tentang eskatologi, kedatangan Tuhan akan datang saat itu. Tetapi bukan berarti Tertullian menolak Trinitas yang diselira. Itu keliru, itu tidak ada. Itu cuma pandangan karena menyangkut praktis. Sehingga memang Tertullian sepertinya dianggap keliru. Jadi tidak ada masalah walaupun dia akhirnya bergabung ke Montanis. Berkaitan dengan pandangan dia tentang Trinitas. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, dalam buku yang tersebut dikatakan, he gives an idea of his position. Mengutip tentang posisi Tertullian berdasarkan buku itu. Nah, dalam kutipan dalam buku itu mengutip pada tulisan Tertullian, di sini saya beri warna merah. He is called the Son of God and God
He is called the Son of God and God. Jadi dia disebut sebagai anak Allah dan Allah. Because of the unity of the substance. Jadi kesatuan substansi juga Allah yang adalah roh. Jadi sebenarnya dalam buku yang sama justru memberi petunjuk buat Tertullian justru mengajarkan Trinitas. Jadi memang harus hati-hati dalam mengambil rujukan, apalagi kalau mengambil bahasa Indonesia. Makanya saya menghindari untuk mengambil yang sudah diterjemahkan, kita langsung dalam tulisan aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, lebih baik lagi kita langsung pada primary source. Jadi yang tadi tulisan tadi corner itu masuk secondary, tulisan pendapat scholars, kita langsung ke primary source. Jadi langsung tulisan Tertullian sendiri. Nah, dalam A Grand Praxeas justru dia menuliskan tentang Trinitas. Yang dia menggunakan bahasa one substance in the three coherent person. Kemudian dalam bab 13 dikatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan masing-masing itu adalah Allah. Jadi Tertullian sangat tegas mengajarkan tentang Trinitas. Nah, ini uraian lebih lengkap lagi. Dia mulai menyebut tentang there is one only God, jadi kesan Allah. Dia mulai dari situ, kemudian menyebut tentang Jesus sebagai being both man and God. Jadi di sini ada kristologi juga, hypostatic union, sudah dia ajarkan. Lalu Bapa dan Holy Ghost, Kudus. Jelas Tertullian mengajarkan. Jadi di mana Tertullian menolak Trinitas? Saya kira dari primary source kita bisa buktikan. Nah, yang menarik, ternyata Tertullian sudah melawan oneness, walaupun dalam mode yang lain, yaitu monarkianisme. Kalau monarkianisme ini mode penampakan seperti dia ayah, seorang ayah yang juga sebagai kepala kantor, dan juga dia sebagai misalnya ketua jemaat, tapi cuma satu pribadi. Jadi dia punya 3 topeng. Tertullian justru sudah melawan. Jadi pemahaman oneness ini sebenarnya sudah ada dari masa bapak-bapak gereja yang minoriti, dan itu sudah ditanggapi oleh bapak-bapak gereja sendiri. Misalnya tentang praxis ini seorang monarkian. Sampai dikatakan he crucified the father. Karena menyamakan anak itu adalah Bapa, adalah Roh Kudus. Bahkan Tertullian mengatakan, and these three are one essence, not one person. Oke, jelas sekali. Tertullian menegaskan satu esensi, bukan satu pribadi. Bahkan dikatakan all the scripture give clear proof of the Trinity. Kitab suci memberi bukti yang jelas tentang itu. Nah, kalau kita lihat rujukan lainnya, karena memang dalam buku Saksi Yehova yang dikutip itu memberi pemahaman gini, bahwa Trinitas itu nanti karena intervensi pemerintah. Dalam ini Konstantin yang sudah percaya masuk Kristen. Saya kira kalau kita baca sejarah konsili tidak seperti itu. Itu nanti akan dibahas sendiri. Tapi poin di sini saya tekankan, selain Tertullian, justru Origenes sebelum era Konstantin, masih sekitar abad-abad kedua, sudah memahami tentang Trinitas. Walaupun mungkin tidak menggunakan istilah Trinity. Jadi kita jangan dikacaukan dengan sekedar istilah Trinity itu. Yang kita harus pahami substansinya, maknanya. Kemudian ada Justin Martyr. Justin Martyr, ada Clement Alexandria. Sampai masih ada lagi Polycarpus, Ignatius. Yang sebenarnya pemahaman itu sudah ada dari bapak-bapak gereja. Dan ingat, mereka itu adalah generasi pertama atau kedua murid dari para rasul sendiri.
sehingga ada rantai transmisi yang dari para rasul ke mereka. Oke, nah sekarang kalau tadi ensiklopedi, dictionary cenderung netral sebenarnya ya kalau kita perlakukan. Nah kalau buku-buku tertentu ya memang punya perspektifnya yang memang poin yang sedang ditekankan. Misalnya tulisan Hopkins dalam bukunya Origin and Evolution of the Religion yang menganggap bahwa ini masalah Trinitas itu karena masalah politik gereja sebagainya. Walaupun sebenarnya Hopkins juga menyebutkan di bagian lain bahwa fakta bahwa gereja juga percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, jadi tulisannya menyajikan sepertinya netral, walaupun perspektifnya masuk bahwa sebenarnya walaupun gereja percaya Yesus adalah Allah, tetapi juga ada intervensi politik. Tapi kalau kita pelajari sejarahnya, tulisan Bapak Gereja, termasuk Philip Schaff yang menulis The Story of Church, tidak seperti itu. Nanti kita bahas tersendiri. Nah yang menarik, Hopkins sendiri itu dalam bukunya yang lain, ini Hopkins, nama lengkapnya E. Washburn Hopkins, dalam bukunya yang lain, History of Religion, dia katakan bahwa Yesus itu adalah hanya figur legenda, hanya mitos, dan bersumber dari Buddhisme, dari Buddha, ajaran Buddha dan sebagainya. Ini pendapat si Hopkins. Nah, apakah orang seperti ini, referensi perspektif ini yang diambil? Nah, ini kita terasa aneh ya, kalau kita mengambil perspektif seperti ini. Nah, perspektif liberal scholar lainnya itu seperti Mircea Eliade dalam bukunya Scope of Religion. Nah, ini para eksegese teologian pada hari ini sepakat bahwa dalam Hebrew Bible ini perjanjian lama maksudnya tidak berisi doktrin Trinitas. Nah, bahkan mengutip tentang Kejadian 1:26 itu tidak merujuk Trinitas. Scholar yang mana? Di liberal scholar oke. Tetapi Bible scholar yang konservatif, saya kira tidak seperti itu. Memang kalau terminologi oke, nggak ada. Jangankan perjanjian pun nggak ada terminologi Trinitas. Tapi prinsipnya, nafasnya sangat jelas. Nah misalnya rujukan di Kejadian 1:26. Itu justru, saya sudah punya video yang membahas khusus tentang Divine Council, dan Kejadian 1:26, dan saya buktikan secara komprehensif bahwa itu justru merujuk pada Trinity. Karena tidak mungkin Allah berbicara dalam konteks dia melakukan penciptaan dengan malaikat. Nah, Thomas Cranmer dalam bukunya justru menjelaskan bahwa Kejadian 1 tadi itu lebih merujuk semuanya pada Trinitas. Ada kaitannya dengan, bisa dikaitkan dengan teks-teks dalam Perjanjian Baru. Walaupun memang kita hati-hati tidak memasukkan dari luar ke dalam, tetapi prinsipnya connect. Nah, kemudian Bapak Gereja sendiri secara majority, Irenaeus dan lainnya menegaskan bahwa dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Kejadian 1:26, itu merujuk pada Trinitas. Nah ini referensinya sangat banyak. Walaupun memang mereka yang menolak memang ada di kalangan di Trinitarian sendiri yang juga menolak Kejadian 1:26 merujuk ke Trinitas. Bahkan ada yang merujuk pada pendapat Rabi Yahudi. Walaupun sebenarnya di kalangan Rabi Yahudi juga ada perbedaan pendapat. Nah itu saya sudah bahas detail dalam video di Divine Council. Oke, sekarang kutipan berikutnya itu merujuk pada Rabi Yahudi, seorang Jewish scholar, sarjana Yahudi, Hertz. Itu sebenarnya buku aslinya itu diambil dari The Pentateuch and the Haftarah. Menekankan tentang Shema exclude the Trinity.
jadi tidak mencakup Trinitas dalam Shema. Nah ini juga sebenarnya kalau bahas tentang ehad ini cukup menarik, karena para Jewish scholar sendiri, misalnya dalam The Jewish Study Bible, termasuk juga dalam buku Jewish Publication Society, itu Jewish scholar ya rata-rata mengakui bahwa sebenarnya Shema itu, atau tepatnya kata ehad itu, bukan berbicara masalah angka, jumlah, monoteisme absolut tunggal, tapi tentang posisi Yahweh sebagai satu-satunya Allah dibanding Allah lain. Jadi beda sekali kalau kita bisa mengerti konteksnya. Kemudian kita harus fair membandingkan pendapat Rabbi Yahudi, Jewish scholar sendiri, Timothy Baker Brown, yang justru hasil penelitiannya menegaskan adanya konsep atau prinsip atau nafas Trinitas dalam perjanjian lama. Misalnya terminologi membra Allah itu dalam Arameik itu sinonim dengan Yahweh itu sendiri. Jadi dalam Targum kata membra Allah itu interchangeable, dapat dipertukarkan dengan posisi Allah itu sendiri. Nah ini sebuah hal yang menarik kalau kita mau bedah lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya banyak prinsip-prinsip dalam Trinitas dalam perjanjian lama jika kita elaborasi lebih dalam lagi. Oke, sekarang ke Trinitas dari paganisme. Nah ini saya kutip lagi justru dari Bernard Lowes yang menolak pemahaman itu. Karena setelah dia bandingkan beberapa pendapat, dia sajikan penjelasan yang paling reasonable dalam bukunya itu, bahwa Trinitas doesn't not go back to non-Christian source atau paganisme, tidak bisa merujuk ke paganisme. Misalnya Trinity dalam Plato, Hinduism dan sebagainya. Kemudian Colin Brown sendiri juga, nor may it reasonably be connected with the occurrence of triads of deities in ancient Near Eastern paganism. Dalam budaya Mesopotamia dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya. Nah, saya pernah membahas khusus tentang terminologi Son of God, yang sebelumnya banyak liberal scholar menuduh bahwa itu mengadopsi konsep paganisme dari budaya Greco-Roman. Tetapi setelah penemuan Dead Sea Scroll, maka buyar semua pendapat. Karena justru konsep Son of God, the Most High, anak Allah yang maha tinggi, itu justru berakar pada Judaisme awal, atau pemahaman Yahudi awal. Dan tidak ada konektifnya dengan paganisme. Bahkan kalau kita mau lihat perbandingan detail, ini seperti dalam bukunya Reinventing Jesus yang tulis oleh Komoswski, James Ware, dan Daniel Wallace, menegaskan bahwa berbeda sekali. Karena konsep Son of God dalam paganisme itu adalah manusia setengah dewa, yaitu manusia yang lahir hasil hubungan seks antara dewa dan manusia, seperti Hercules. Nah, itu beda sekali, nggak cocok dengan konsep Son of God dalam kekristenan, karena kita memahaminya secara metafora, bukan secara literalistik seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada koneksinya dengan paganisme, konsep Trinitas. Kemudian Phyllis Schaff sendiri juga menyebutkan perbedaannya kembali ke The Catholic Encyclopedia yang juga menolak hal itu. Kalau ada kesempatan dibedah, sebenarnya kita bisa lihat perbedaan-perbedaan substansi. Misalnya tentang Osiris, Horus, 3 serangkai yang ada dalam mitologi Mesir. Itu tidak
tepat dibandingkan dengan Trinitas. Kenapa? Karena itu adalah tiga dewa yang berbeda. Tidak ada pemahaman dalam budaya Mesir kuno bahwa itu 3 in 1, 3 dalam 1, tidak ada. Itu memang dewa yang berbeda. Malah justru dewa tertinggi dalam mitologi budaya Mesir itu dewa matahari atau dewa Ra. Jadi sama sekali tidak ada kesamaannya. Jadi tidak ada istilah kata Trinitas mengadopsi atau dipengaruhi oleh Trinitas. Itu sangat sekali berbeda. Oke, saya kira ini penjelasan saya. Nanti kita perdalam dalam diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey yang sudah memaparkan materi. Sekarang kita bisa masuk kepada sesi diskusi atau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand untuk bertanya. Nanti Pak Jeffrey bisa untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Dan teman-teman juga kalau ingin memperdalam, menyampaikan sesuatu yang sangat penting, boleh juga. Sudah ada yang angkat tangan ini, Juragan Badai Petir. Dipersilakan, Juragan Badai Petir. Baik, selamat malam semuanya. Iya, malam. Selamat malam buat Bapak siapa ya? Saya belum tahu. Pak siapa? Jimmy Jeffrey, Pak. Pak Jimmy. Pak Jenny, baik Pak Jenny. Terima kasih sekali buat penjelasannya yang jelas. Begini Pak, saya pengen bertanya, pengen dijelaskan lagi. Kan saya sering bertanya jawab dengan saudara kita Wanes. Nah, kalau saya melihat dari 2 hal saja, sebenarnya Wanes sudah bingung, yaitu yang pertama. Alkitab jelas mengatakan, melalui Paulus bilang bahwa rahasia yang tersembunyi berabad-abad, yang disembunyikan dari turunan ke turunan, telah dinyatakan kepada kita. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kita, itu bahasa LAI. Kalau bahasa ILT-nya, Kristus ada di dalam kita. Dan di kitab Yohanes juga menguatkan bahwa Yesus ada di dalam kita. Dan kalau dibedah lagi, bahwa benih ilahi itu ada di dalam roh kita. Ya kan? Nah, satu hal itu saja sebenarnya sudah mendobrak apa yang diyakini oleh Yohanes bahwa dia hanya yang satu itu. Karena kalau dia ada di dalam kita, berarti ada di dalam orang Kristiani semua. Ya kan? Tetap ada apa yang di atas sana. Nah, itu jelas sudah mendobrak. Itu yang pertama. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan lagi. Terus yang kedua. Yang kedua adalah, saya selalu bertanya, sekarang Yesus ini wujudnya apa? Ya kan? Jelas-jelas Yesus melalui ucapan Paulus mengatakan bahwa dia adalah yang sulung yang dibangkitkan. Dan kita ini semua akan diubah menjadi seperti dia. Nah, otomatis wujud dia adalah Yesus yang di dalam tubuh kemuliaan itu, ya kan? Kalau ada Yesus yang dalam tubuh kemuliaan itu, tentunya ada Bapa. Lah kalau orang Wanes bilang, ya itu di surga kan, itu ya dia ya Bapa itu. Lah kalau dia turun ke bumi, kan tetap aja ada Bapa di kitab Wahyu. Nah, saya 2 hal itu. Mereka sudah bingung. Nah, mungkin Bapak bisa lebih menerangkan lagi atau menambahi atau mengoreksi saya supaya kita sebenarnya enteng menjawab gitu loh. Cuma membahasakannya, jurus-jurusnya, poin-poinnya bisa lebih tajam. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Juragan Badai Petir. Langsung aja Pak Jimmy Jeffrey bisa menanggapi Pak. Ya, oke. Saya kira memang Trinitas ini kalau kita melihat pada abad pertama, sebenarnya Kristen lahir dalam suasana pemahaman Yudaisme yang memang terkhusus pada Yahweh. Ini saya kira sangat jelas, karena dalam Trinitas itu pilar pertama Allah adalah Esa, dan pilar kedua Bapa adalah Allah. Nah, tapi yang menarik kalau kita melihat dalam
dalam interaksi Yesus dengan orang-orang Yahudi pada masa itu, justru dia tidak menolak pemahaman itu, tetapi dia memposisikan diri bahwa dia juga setara dengan Allah. Makanya penyebab Yesus mati itu karena pernyataan macam itu. Waktu dia di hadapan Imam Besar Kayafas, saat ditanyakan apakah engkau anak yang terpuji, Yesus justru menjawab dengan menggemahkan pemahaman dalam Daniel 7 ayat 3 14, yaitu anak manusia akan datang di awan-awan dan kepadanya diberikan kuasa, kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Nah, ini akhirnya menyebabkan dia akhirnya dihukum mati. Nah, sehingga perkembangan berikutnya kalau kita melihat dalam catatan data-data ekstra biblikal, misalnya dalam Pliny dan tulisan Tacitus yang mengamati orang Yahudi Kristen yang pertama, itu mereka menghormati Yesus tanpa ada rasa bersalah kepada Yahweh. Karena mereka memposisikan penyembahan itu sama dengan penyembahan kepada Yahweh. Nah, kalau kita lihat konsep monoteisme yang ada, itu akhirnya menjadi konsep monoteisme yang trinitarian. Dan ini memang sebuah ledakan, kalau Lely Hurtado katakan ini sebuah ledakan. Jadi tidak ada berangsur-angsur. Jadi hati-hati kalau ada yang beranggapan bahwa pemahaman tentang keilahian Yesus juga tentang itu sesuatu yang berangsur-angsur, tidak, tapi itu spontan dari gereja mula-mula. Hanya saja memang rumusan formula Trinitas dalam bentuk tulisan sistematis itu nanti dirumuskan lewat Konsili Nisia pertama. Tapi prinsip-prinsipnya ada. Nah, kalau dikatakan ini rahasia, saya kira juga Tuhan sudah memberi petunjuk. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama sudah ada jejak-jejaknya. Walaupun memang masih samar-samar istilahnya. Tetapi kalau kita lihat dalam budaya Yahudi awal, itu sudah ada pemahaman, misalnya sebuah pemahaman di Yahudi awal, bukan Yahudi Rabini ya, tentang konsep two power in heaven. Jadi ada sebuah pemahaman Yahudi awal yang menganggap ada dua kuasa di surga. Jadi ini sebenarnya sudah semacam embrio-embrio pemahaman Trinitas yang mulai dikenal, dan puncaknya pada waktu Yesus datang semakin terang benderang. Jadi mungkin istilah rahasia itu bukan berarti disembunyikan, tidak, tetapi sesuatu yang sebenarnya ada, tetapi nanti terbuka jelas. Puncaknya pada waktu Yesus datang lewat pengajarannya, lalu terbuka jelas. Ternyata Allah itu Trinitas, yang jejaknya memang sudah ada dalam perjanjian lalu. Oke, saya kira itu tanggapan saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey yang sudah bisa memberikan tanggapan. Masih ada dua lagi. Yang pertama ini Indonesia Christian Reform. Silakan Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Begini, mungkin saya memulai pendapat ya dari saya pribadi ya, itu tentang kebenarannya. Saya mengingat tentang kebenarannya itu semacam cuplikan ya. Jangan tukar kebenaran dengan kebohongan begitu. Di sini berbicara tentang kebenaran itu ada dua versi ya, yaitu secara subjektif dan objektif. Jadi kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak JT, dalam pemahaman saya itu dia melakukan dia sedang melakukan upaya-upaya kebenaran yang dilakukannya secara subjektif. Bahkan dia dengan kebenaran subjektif yang dilakukan oleh Pak JT itu dia dengan menggunakan literasi ya dari saksi Jehovah sendiri. Saya entah memang disengaja atau tidak disengaja
mungkin dia Pak JD sendiri sudah tahu bahwasanya saksi Jehovah itu merupakan aliran ya. Nah, tapi yang anehnya Pak JD sendiri menggunakan literasi saksi Jehovah begitu. Itu apalagi dia mohon maaf ya, bukan untuk Dionysius ya. Mohon maaf kalau jika ada agak mengarah kepada Dionysius. Apalagi dia yang saya pahami dia itu bergelar doktor. Apakah dia tidak menerapkan kehati-hatian ya dalam menyampaikan pandangannya begitu? Apalagi di sini menyangkut tentang kebenaran ya, kembali kepada kebenaran. Kalau dia memang Pak JD sendiri pribadinya mengedepankan kebenaran, pastinya dia melakukan kebenaran secara objektif begitu. Ya di sini yang saya pribadi sangat disayangkan, dia telah menggunakan literasi dari saksi Jehovah sendiri begitu. Itu yang saya dan saya mengenai pada Pak siapa Pak siapa yang sebagai narasumber, mohon maaf Pak Jimmy Jeffrey ya, Pak Jimmy Jeffrey. Jadi Pak begini Pak, apakah ada dampak dari paham liberalisme sehingga merelatifkan kebenaran yang mutlak Pak? Termasuk misalnya gini, apakah ada dampaknya itu liberalisme, postmodernisme gitu mempengaruhi kebenaran yang mutlak itu jadi relatif Pak? Itu pertanyaan saya untuk Bapak, sehingga dampaknya jadi seperti ini, munculnya pandang-pandang yang sebenarnya sudah ada yang di zaman dulu ya, kembali lagi mencuat begitu Pak. Mohon ditanggapi Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indonesia. Pak Jeffrey boleh menanggapinya Pak? Oke, ya kalau mengenai personal Pak Josotewu saya nggak komen, saya akan hanya fokus pada poin-poin argumen yang diajukan. Nah, saya cuma mau lagi mengenai liberalisme. Memang liberalisme ini salah satu yang cukup menggerogoti kekristenan yang sifatnya dari luar dan dari dalam juga, karena memang ada beberapa scholar yang tadinya sangat fundamentalis, katakanlah seperti Bart Ehrman yang akhirnya menjadi liberal. Dan memang tulisan-tulisan, apalagi kalau sudah dibawa ke ranah publik, itu memang cukup menggoyahkan iman jemaat-jemaat awam yang tidak punya filter. Ya, misalnya tentang kehandalan Alkitab yang ditolak oleh Ehrman bahwa Alkitab itu tidak reliable dan sebagainya. Masalah itu sebuah salinan dari salinan dan sebagainya. Nah, ini membuat beberapa orang Kristen yang tidak punya filter bisa goyah. Nah, maka tugas kita untuk menyampaikan informasi pembanding, karena banyak scholar bonafide termasuk gurunya Ehrman sendiri seperti Busmegel yang sangat menjunjung tinggi Alkitab. Apa memang secara akademis kita harus bedakan dalam beberapa detail, itu memang ada hal yang perlu dicermati, karena teks Alkitab yang ada kan itu sebuah salinan dari salinan, tapi substansinya itu tidak berubah. Nah, itu kita bisa bahas khusus dalam bahasan tentang kritik teks. Kemudian pemahaman liberalisme yang utama juga itu antri supranatural. Nah, itu sebenarnya sudah mulai dari abad-abad 18-19, ya pengaruh juga dari Renaissance, abad pencerahan yang akhirnya mendewakan rasio. Lalu hal-hal yang sifat supranatural seperti mujizat dianggap tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, itu juga yang akhirnya mempengaruhi, termasuk dalam kekristenan, sarjana Kristen sendiri yang sudah terpapar lah pemahaman liberalisme. Jadi memang kalau melihat dampaknya ya memprihatinkan,
Selain juga ya grogotan dari bidat-bidat yang ada. Jadi kita ini yang kekristenan yang masih setia, yang konservatif lah istilahnya, memang diserang dari berbagai arah. Dari kekristenan sendiri itu dari pemahaman liberal yang menolak historitas Yesus dan sebagainya. Dari bidat-bidat yang sangat cinta Tuhan, yang sangat fanatik dengan keagamaan mereka, tapi dengan pengajaran yang keliru. Ya, termasuk juga tantangan dari luar, dari ajaran agama lain. Jadi posisi memang sangat berat, posisi kekristenan, bagi mereka yang tahu, bagi mereka yang mengamati ini. Tapi bagi jemaat awam ya biasa-biasa saja. Nah, bagi kita yang di forum ini yang care dengan masalah ini, tentu menantang kita untuk terus belajar untuk setidaknya bisa mengimbangi hal itu dan memprotek saudara-saudara kita agar tidak goyah dengan ajaran-ajaran ini. Saya kira itu yang jadi masukan untuk kita semua sih. Ya. Sedikit mengenai postmodern Pak, apakah memiliki dampak Pak Jeffrey? Ya, kalau postmodernisme memang belum begitu dampak dalam tatarannya, pengaruhnya belum begitu, tetapi memang dia lebih banyak di tataran-tataran teologis, sekolah-sekolah teologi yang karena sangat mengidolakan Derrida misalnya, konsep postmonya, dekonstruksi, yang akhirnya merelatifkan semua. Nah, itu juga penting, terutama bagi mereka yang di sekolah-sekolah teologi untuk punya filter terhadap hal itu. Karena yang harus kita pegang itu, kita harus memegang sesuatu yang memang absolut, yang memang fundamental. Tapi kalau yang sesuatu yang relatif, oke, itu kita diversity, is oke, nggak masalah. Tapi kalau fundamental, misalnya tentang keilahian Yesus, saya kira ini kita harus concern dan tetap strict pada prinsip kita. Oke Pak Jeffrey, terima kasih atas pemaparannya. Iya Pak. Ya. Pak Jeffrey, mungkin kan ini berkaitan dengan Pak Yosua Teo tadi yang mengutip buku dari Saksi Yehova itu. Kan kita tahu kan Saksi Yehova ini kan salah satu yang dinyatakan keliru oleh bapak-bapak gereja. Bahkan sampai hari ini pun kan keberadaan Saksi Yehova ini masih belum diterima oleh gereja. Kalaupun dimasukkan ke Bimas Kristen, itu karena dorongan undang-undang. Bagaimana Bapak bisa menanggapi tentang ajaran Saksi Yehova ini dalam rangka kaitannya dengan sejarah Tritunggal itu sendiri, Pak? Bisa Pak Jeffrey bisa menjelaskan itu? Ya, sebenarnya Saksi Yehova ini reinkarnasi dari ajaran Arius yang menolak keilahian Yesus. Walaupun tidak sama persis sebenarnya, karena memang ada sedikit perbedaan beberapa detail dalam pengajaran Arius dengan Saksi Yehova. Tetapi secara fundamental banyak kesamaannya. Dan itu yang kita perlu waspadai. Karena ini sebenarnya produk-produk daur ulang dari ajaran-ajaran lama. Kalau Oneness, saya kira juga itu juga produk daur ulang yang kalau pada masa bapak-bapak gereja lebih dikenal dengan istilah Sabellian dan monarkiisme, yang sekarang lebih tren dengan istilah Oneness. Nah, yang sebenarnya oleh bapak gereja itu sudah clear, sudah tuntaslah dibahas dengan adanya konsili, terutama empat konsili Oikumenes pertama yang secara majority menganggap itu heresi. Nah, cuma ya sekarang dengan kemasan baru, dengan terminologi baru, ya muncul lagi. Jadi kita
tetap waspada, membekali jemaat untuk menghadapi ajaran-ajaran seperti itu. Itu Pak. Oke Pak, jadi artinya memang ajaran Oneness, saksi-saksi Yehova, Unitarian dan lain sebagainya memang banyak memiliki persamaan dengan ajaran gereja mula-mula Tritunggal. Tetapi di tengah banyak persamaan itu ada juga perbedaan yang sangat mencolok dan ini sangat-sangat berbahaya juga. Jadi artinya memang sesuatu yang mirip dengan aslinya itu kan itu yang menjadi repot. Oke Pak, terima kasih. Masih ada yang resen ini sekarang Pak Wisdom King, silakan. Kalau ada teman-teman yang lain juga, boleh. Wisdom, silakan Wisdom King. Saya boleh. Yang Wisdom King dulu, sudah ada. Kalau belum ada, ini Pak Benson, silakan Pak Benson. Oke, ya makasih. Gini ya, jadi memang saya setuju sih bahwa hari ini kita diperhadapkan dengan banyak. Ya, shalom Pak Erben dan Pak Jimmy. Ya. Oh ya, udah silakan. Shalom. Kedengaran suara saya? Shalom. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Artinya ini lagi apa? Oke. Iya udah. Shalom. Silakan Pak ini Pak Benso dulu Pak Benso. Nanti lagi Bapak karena tadi saya panggil Pak Wisdom tidak ada suara, jadi saya dahulukan Pak Benso. Silakan Pak Benso, lanjut. Oke, makasih. Jadi saya kira kita semua harus akui bahwa memang tantangan doktrin primer yang hari ini kita pegang dan tentu saja harus kita nyatakan bahwa itu yang benar. Memang tantangan itu sangat banyak, apalagi menyangkut liberalisme sekarang, yang saya juga perhatikan pada kalangan jemaat awam bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan doktrin-doktrin sentral atau doktrin dasar kita, misalnya Tritunggal. Mereka lebih menyatakan diri sebagai yang penting saya sudah percaya Yesus, sudah saya selamat. Nah, hal ini kemungkinan tentu saja kita harus melihat apa penyebab sehingga pemahaman-pemahaman seperti ini itu muncul. Jujur kalau saya boleh mengatakan bahwa ada beberapa kali saya mencoba untuk minta penjelasan karena ketidaktahuan saya kepada para pendeta, dan saya perhatikan mereka sangat tidak tertarik untuk menjelaskan. Ada yang cuma menjawabnya seperti ini, ya sudahlah, itu ranah pribadi Allah yang tidak mungkin kita bicarakan. Jadi saya pikir ini juga adalah bagian dari kelemahan-kelemahan para, kalau boleh saya bilang, para petinggi gereja. Dalam konteks ini ya tentu saja pendeta, gembala, pastor, atau dan lain-lain sebagainya. Karena harus kita akui bahwa yang berelasi langsung dengan jemaat itu bukanlah pendeta semata-mata. Kalau di kalangan gereja Presbyterian, itu pasti para majelis atau pimpinan persekutuan. Jadi mereka lah yang selalu bersama dengan jemaat. Sementara mereka juga, saya perhatikan, banyak yang tidak peduli dengan doktrin-doktrin yang fundamental. Mereka cuma menjalankan tugas, bagaimana menjalankan paket-paket khotbah, buku-buku khotbah yang sudah ada, dan di dalam khotbah-khotbah itu juga pengajaran sangat kurang. Bahkan boleh dibilang, hampir bisa dibilang tidak ada. Nah, mungkin itu yang menjadi keprihatinan kita, sehingga saya kalau boleh mau mengatakan di sini, bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Pak Jimmy Jeffrey, mungkin ini pandangan Pak Jeffrey untuk mengatasi bahwa jemaat ini tidak mendapatkan pengajaran tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan, Pak. Bagaimana itu Pak Jimmy Jeffrey? Silakan Pak. Ya, makanya dalam pembinaan gereja kita harus seimbangkan aspek misi
penginjilan, dan pembinaan. Jadi kita mau membuat jemaat itu dewasa dalam iman mereka, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Apalagi jika kita berada di dunia milenial sekarang yang akses informasi sebebas-bebasnya, ya kita harus memang proaktif. Salah satunya misalnya untuk generasi muda itu, kalau di gereja-gereja Protestan itu ada istilah katekisasi, yaitu pembinaan-pembinaan untuk mereka secara khusus. Mungkin di gereja-gereja ada istilah lainnya yang intinya mengajarkan prinsip-prinsip pengajaran kepada mereka. Tentu diantaranya doktrin primer seperti keilahian Yesus, Trinitas, dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai pengurus di gereja, pendeta atau majelis atau apapun namanya, harus peka. Kalau ada sesuatu yang mulai mempengaruhi, katakanlah ada door to door yang mulai ada yang jalan dari rumah ke rumah, biasanya saksi Yehova yang sangat bijak, ya harus cepat dapat informasi begitu. Nah, makanya yang harus utama dibekali ya para pembinanya, para majelisnya, mereka dulu supaya mereka bisa langsung menghadapi. Nah, cuma diingatkan kalau berdialog dengan mereka, jika nggak punya basic yang kuat, ya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kalau nggak punya dasar apolitik yang kuat, wah bisa terpengaruh. Jadi yang sudah paham, apalagi yang sudah ikut di channel ini, ikut diskusi yang wawasan yang bertambah, ya seharusnya terbeban untuk tampil menghadapi mereka. Kalaupun ada pertanyaan yang sulit, mari kita diskusikan bersama. Seperti itu. Itu Pak. Artinya memang ya harus belajar ya, tapi salah satu ya inilah hadirnya CIA untuk mendampingi gereja atau memperlengkapi orang-orang Kristen supaya mengerti tentang doktrin-doktrin datang Kristen. Itu yang perlu. Di sini sudah ada yang resen tadi itu. Pertama ini dulu, Wisdom King. Silakan Wisdom King. Ya, Shalom. Iya, silakan. Pak Jimmy Jeffrey, terima kasih. Buat Pak Erben, terima kasih ya buat penjelasannya dari awal tadi ketika opening, lalu pada saat penjelasan saya menjadi miris sekali ya buat seorang yang menyandang gelar doktor tapi kompetensinya hanya mampu memplagiat salah satu artikel lalu difotokopi dan hanya mau punya kemampuan untuk membaca saja lalu disampaikan dengan secara teorika tanpa mengkaji lagi apakah sumber-sumber itu valid atau sahih ya. Nah, dengan dibongkarnya malam ini ternyata beliau itu istilahnya ya miris betul. Kita miris sekali gitu melihat kemampuan beliau seperti itu. Jadi tadi sempat saya mendengar istilah pseudo scholar itu ya, itu saya setuju Pak ya. Nah, jadi lalu yang selanjutnya saya juga melihat bagaimana ia mementahkan atau istilahnya membiarkan begitu saja semua istilah yang sudah dipergumulkan dan dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan scholar yang mumpuni secara akademis dengan hanya istilahnya kemampuan dia yang terbatas begitu ya. Dan beberapa kalimatnya saya menangkap bahwa apa yang dia lakukan itu hanya untuk diterima oleh kalangan sebelah. Ya, jadi dia rela menghalalkan berbagai macam cara termasuk memplagiasi artikel yang ditulis oleh saksi Yehova. Istilahnya bahasa sarkasmenya itu ia rela digerayangi oleh saksi-saksi Yehova tersebut demi mendukung konsep dia ya. Memang kita lihat bagaimana dia itu comot sana comot sini ya, memang kita tidak bisa memberikan label dia sebagai Oneness, tidak bisa memberikan dia label sebagai saksi Yehova, ya lebih tepatnya itu ya Taiwanisme lah lebih tepat, atau gado-gadoisme, karena dia memblender semua ajaran lalu dia buat konsep sendiri begitu ya. Nah nanti kalau diresponi
Kita lihat bagaimana dia akan disakiti, bagaimana dia akan merasa dikriminalisasi, lalu menyerang sana sini, lalu melakukan playing victim dengan berbagai retorika atau cuman pinter bersilat lidah semata, ya, tanpa memberikan data yang sahih. Ya, jadi menjadi pelajaran penting bagi kita semua, ya, khususnya para pengikut Joshua Tewu yang ada di sana, yang sudah mengkultuskan Joshua Tewu, untuk mengaktifkan daya kritisnya, ya, dan tidak memberikan telinganya terhadap semua yang disampaikan oleh beliau, ya. Jadi Tritunggal adalah ajaran yang diajarkan oleh Alkitab sendiri, ya, adalah intisari kebenaran dari Alkitab sendiri. Jadi ketika kita menolak, memfitnah, menyangkal Alkitab, menyangkal Tritunggal, itu sama saja kita menolak Alkitab, ya. Nah, di balik semua itu menjadi pertanyaan bagi kita semua yang bisa juga dijawab oleh narasumber. Sebenarnya apa sih yang menjadi motif di balik agenda Joshua Tewu sehingga ia rela menghalalkan berbagai cara, termasuk plagiat sumber saksi Yehova ini, gitu. Itu Pak Erben. Jadi ini mungkin yang perlu ditegaskan, ya, kenapa mereka itu begitu getol, apalagi kayak Pak Joshua Tewu, tadinya dia di dalam gereja secara organisasi struktur, sekarang dia tidak di dalam organisasi gereja itu lagi, dan dia semakin mempertontonkan. Bagaimana tanggapan Pak Jimmy Jeffrey terhadap hal ini, Pak? Silakan, Pak. Bagaimana itu kita sikapi? Ya, saya sih nggak bisa komentar banyak mengenai ini, karena ya itu masing-masing orang punya cara, tetapi saya hanya bisa menanggapi apa yang sudah disajikan lewat uraian argumentasinya, yang menurut saya beberapa defensi yang diajukan harus di cross check lagi. Jadi kita mengambil tulisan, kalau misalnya dia teks Inggris, ya kita harus lihat, karena kadang-kadang kalau di bahasa terjemahan mungkin sudah ada aspek bias dari penyalinnya, kita langsung lihat sehingga tidak miss seperti apa yang dimaksud oleh penulis referensi itu. Lalu melihat secara utuh tulisannya, dan saya sudah paparkan tadi, ternyata memang tidak seperti yang diangkat poinnya oleh Pak Joshua, termasuk oleh saksi Yehova, karena ternyata kalau seperti SIKP di dictionary dia cenderung netral, tentu menyajikan berbagai fakta yang ada. Nah, kalau menyangkut tulisan-tulisan khusus seperti tulisan Hopkins, nah itu kita harus lihat, ternyata perspektifnya memang dari perspektif liberalisme, jadi kita harus waspada. Nah, jadi saya hanya bisa menanggapi apa yang dia sudah sajikan, saya tanggapi secara akademik. Kenapa sampai dia melakukan begitu, ya saya no comment, karena tanyakanlah kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Yang penting bagi kita, sebaiknya kita tetap mengedepankan kekritisan dalam menilai, termasuk menilai apa yang saya sajikan. Jadi silakan dicermati lagi apakah ini reasonable dan sebagainya. Bahkan cross check langsung ke sumbernya, data-datanya. Oke, jadi saya tidak bisa menanggapi lebih kalau sudah masalah personal style seseorang, tetapi saya akan menanggapi apa yang dia sajikan, argumen yang dia lakukan. Apa yang dia sajikan, itu yang saya tanggapi secara akademik. Ya, itu Oke, yang Pak. saya bisa. Terima kasih. Sekarang kita masuk Pak Edo, silakan Pak Edo. Iya, semoga suara saya clear ya, karena saya lagi di luar ruangan. Jadi sesi malam hari ini menunjukkan bahwa iman Kristen dan kita sebagai tubuh Kristus ya, sebagai gereja tidak semudah itu digoyang oleh aliran sesat, ajaran sesat. Melalui sesi apologetika malam hari ini kita membuktikan bahwa
kita masih berdiri teguh bersama-sama dengan gereja para apologet untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Dan sedikit highlight ya bahwa teologi Trinitas atau doktrin Trinitas bukan doktrin yang berada di atas Alkitab ya, tapi sepenuhnya bersumber dari Alkitab. Doktrin ini bukan sebagai satu kebenaran di luar Alkitab, tetapi justru menjabarkan dengan baik, dengan jujur, fakta-fakta tekstual dan kontekstual terkait Allah yang esa itu. Jadi kita doktrin Trinitas tidak berbicara mengenai politeisme banyak Allah, tapi monoteisme ya, Allah yang esa itu, yang satu dan satu-satunya, yang memiliki firman dan rohnya sebagai pernyataan dirinya. Jadi yang seringkali menjadi topik yang seringkali menjadi favorit para Oneness ini, salah satunya adalah Konsili Nikea ya. Tapi Konsili Nikea jelas bukan menegaskan yang belum ada atau memaksakan yang belum ada, tetapi meneguhkan yang sudah ada ya, mengenai 3 prinsip utama Allah yang esa, keilahian Yesus Kristus dan keilahian Roh Kudus yang kekal dan ada bersama-sama dengan Allah. Yang satu hakikat ya, ini kata kunci yang penting juga. Nah, perlu diketahui sebenarnya doktrin Sabellianism ini, modalisme monarkianisme, sebenarnya doktrin yang sangat lemah dalam hal bagaimana menjelaskan konsepsi ketuhanan secara ontologis ya. Sebenarnya sangat lemah karena menyederhanakan, mensimplifikasi konsepsi ketuhanan. Dan tetapi ironisnya justru doktrin ini ketika didaur ulang bereinkarnasi di abad 21 diterima oleh banyak orang, dan tentunya ini banyak orang yang saya maksud adalah orang yang memang secara teologi awam. Karena doktrin ini menawarkan kemudahan konsep bahwa Bapa itu adalah Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Roh Kudus, semuanya terpusat pada diri Yesus Kristus. Nah, ini satu jebakan ya, bahwa ketika konsepsi ketuhanan dalam doktrin Oneness Pentekostal atau saya tidak tahu sebenarnya apa yang Joshua Tewu anut ya, tapi itu berdampak sangat fatal, akan merusak konsep-konsepsi keselamatan dan seterusnya. Jadi mengapa ini menjadi hal yang harus kita lawan ajaran sesat ini? Karena akan menghancurkan dan akan membawa orang kepada ketidakselamatan karena mengajarkan Yesus yang lain. Tidak salah di 2 Korintus 11 ya, ayat 4. Itu yang pertama terkait itu, Konsili Nikea bukan memaksakan yang belum ada, tetapi meneguhkan yang sudah ada. Seperti tadi Pak Jimmy sampaikan tadi, memang secara sistematika teologi belum terkonsep mengenai apa itu hakikat, apa itu apa satu hakikat dan apa berbeda hakikat dan seterusnya ya. Tetapi itu bukan menjadi alasan menuduh doktrin Trinitas ini seolah doktrin yang diciptakan oleh manusia yang menyangkal kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Ya, tentunya ini sangat aneh ya. Mereka seringkali sangat anti terhadap doktrin, tapi mereka tidak tahu esensi doktrin itu apa. Setiap hari kita juga menggunakan doktrin, mengajar gitu ya. Anak kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Seperti halnya kita belajar berhitung, ada yang disebut dengan ilmu matematika. Dalam matematika itu ada penjabarannya. Ya, tujuannya apa? Dibuat sistematika seperti itu untuk memudahkan umat awam bahkan dalam memahami prinsip-prinsip ajaran dalam Alkitab yang memang bukan hal sederhana, memuat banyak kompleksitas, dan itu satu keharusan kita belajar. Nah, tapi seringkali dari teman-teman Oneness atau bidat yang lain menolak itu. Sepertinya Alkitab bisa berbicara sendiri, menafsirkan tanpa kita tafsirkan. Jadi lebih tepat kepada belajar membaca Alkitab, bukan belajar mengerti Alkitab. Nah, kemudian saya juga ingin meng-highlight yang apa yang Joshua Tewu sudah lakukan ya. Ini menurut saya sungguh memalukan ketika dia yang pada sesi beberapa waktu lalu dengan pendeta
Mangapulsagala, dia mengklaim dirinya adalah pengajar doktrin Tritunggal. Tetapi kenapa dia menggunakan literatur dari saksi Yehova? Selama 3,5 jam dia berkicau, ya, menuding-nuding bahwa Trinitarian setan, macan ompong dan sebagainya. Tapi justru dia menunjukkan keompongan kemampuannya, bahkan mungkin keompongan hatinya, menyesatkan banyak orang. Jadi saya pikir ini sangat memalukan, dan saya mempertanyakan mengapa banyak orang yang masih mau mengikutinya. Saya berharap sesi kali ini bisa memberikan pencerahan pada mereka semua, termasuk Joshua Tewu, agar segera bertobat dan belajar untuk hormat kepada gereja, karena kepala gereja adalah Kristus. Jadi saya pikir ketika dia menegasikan apa yang gereja sudah selesaikan di saat yang lalu, saya pikir dia juga menyangkal Roh Kudus. Dan sesi video yang dia tunjukkan bukan saja menyangkal Roh Kudus, karena keputusan konsil adalah keputusan Roh Kudus. Bahkan dia sudah menghujat Roh Kudus. Dengan segala hormat dan dari saya menyampaikan ini, apa yang bisa saya pelajari sebagai umat Kristen dari sikap yang beliau pertontonkan, saya pikir ini mencederai. Rasio saya sangat terganggu ya, ketika kebenaran yang sudah final harus dikompromikan. Jika seperti itu pendekatannya, detik ini juga saya tanggalkan kekristenan. Kebenaran yang sudah final tidak perlu dikompromikan. Justru itu prinsip iman. Yesus Kristus melalui para rasul, melalui gereja saat itu, bahwa gereja sudah menetapkan doktrin yang sangat fundamental tentang keesaan Allah, keilahian Yesus Kristus, dan keilahian Roh Kudus. Sudah final, kenapa dikompromikan lagi? Yesus adalah Bapa, yang disalib itu Bapa, dan seterusnya. Daging Yesus itu kekal, dan seterusnya. Semuanya aneh-aneh seperti itu. Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, dan seterusnya. Jadi maaf jika saya agak panjang, saya tidak bertanya ke Pak Jimmy dulu, tapi hanya mengelaborasi apa yang sudah disampaikan. Saya pikir mari kita untuk kembali rendah hati kepada gereja, karena kita tidak bisa terlepas dari gereja. Kita hormati apa yang sudah diputuskan oleh gereja dalam sejarah ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, semoga ini bisa didengar oleh Joshua Tewu. Dengan segala hormat, kami mencoba merespon apa yang Anda lakukan, bukan untuk menyerang pribadi Anda, tapi lebih kepada untuk pembelaan iman Kristen. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bro Edo. Tapi ini masih ada yang resen Pak Jimmy Jeffrey. 2 lagi Pak, masih bisa kira-kira waktunya? Atau kita akhiri? Satu aja lah. Oke, satu. Oke. Pak Buan aja, Pak Buan. Oke, silakan Pak Buan Erges. Baik. Ya, di sini saya hanya mau menambahkan ya, sebagai bahan perenungan juga buat di sana yang masih menerima doktrin oneness. Ya, mari berbalik ke ajaran mula-mula ya, yang sudah diajarkan dari bapak-bapak gereja ya. Karena JT ini sudah menolak dengan tegas bapak-bapak gereja. Pertanyaannya, apakah dia merasa lebih benar dari pengajaran generasi mula-mula para rasul? Seperti itu. Yang memang sudah menegaskan bahwa Trinitas itu sudah benar, dan doktrin-doktrin yang bidat-bidat itu memang sudah ditolak. Nah, seperti itu. Mari kembali ke ajaran bapak-bapak gereja, ya, karena ya saya juga mau mengundang yang di luar sana yang mengerti tentang Trinitas. Mari kita bahu-membahu ya, menyuarakan tentang kebenaran ini ya, karena setiap pengajaran yang salah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti itu ya. Terima kasih.
Oke, jadi kita akan menutup sesi kita malam hari ini. Saya mendapatkan beberapa hal yang penting sekali, bahwa ajaran Tritunggal itu bukan bapak-bapak gereja sedang mengada-ngada supaya ada agak keren-keren, bukan begitu. Tetapi bapak-bapak gereja merumuskan hal itu untuk memberikan penegasan atau penjelasan tentang siapa Yesus, bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa, dan bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus. Dan ini tidak pernah dipahami tentang keberapaan daripada Allah di situ. Jadi ajaran Tritunggal ini sebenarnya, bahkan menurut pemaparan yang disampaikan Jeffrey, dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, dalam sejarah, dalam tulisan para teolog-teolog, bahkan orang yang berseberangan dengan kekristenan pun menyatakan bahwa memang ketritunggalan itu adalah nyata adanya. Jadi kita bersyukur ya, Pak Joshua Teo kan pernah menjadi orang dalam dari satu gereja yang kemudian ketahuan, dan syukur itu ketahuan. Karena dia, boleh saya katakan ini, bagi saya dia ini sedang menyusup ke dalam gereja. Dia beraksi dari dalam gereja, tapi sayangnya sudah banyak orang di dalam gereja itu yang dia pengaruhi, dan barangkali itu kemudian dia tarik keluar. Syukur terdeteksi lebih cepat, tetapi walaupun demikian sudah sempat banyak orang yang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran beliau. Tidak masalah lah itu, semoga masih banyak waktu lagi untuk kita bisa memperbaikinya. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi ajaran Tritunggal ini sudah final menjadi pondasi ajaran dalam kekristenan, karena Tritunggal berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana hubungannya, kebagaimanaan hubungan dari Bapa dengan firman dan dengan rohnya itu sendiri. Itu yang bisa sampaikan, dan untuk menutup acara ini saya minta Pak Jimmy Jeffrey. Pak Jimmy Jeffrey. Iya. Tunggu dulu Pak Erben. Saya mengajak teman-teman di luar sana untuk mendukung pelayanan digital Pak Jimmy Jeffrey melalui channel YouTube Apologia Historia. Nanti diketik saja Apologia Historia Jimmy Jeffrey. Nanti akan muncul. Beliau sedang mulai membangun pelayanan video yang tadinya dari blog ya. Kalau teman-teman lihat, nanti kunjungi blognya apologiakristen.blogspot.com. Saya juga sangat terpukau ya, beliau menuangkan tulisan-tulisan apologetikanya dari tahun 2009, sangat baik sekali. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan ini untuk pelayanan apologetika kita juga. Jadi nanti tolong kunjungi blognya, kemudian bantu subscribe, like, and share channel Apologia Historia ini. Kita dukung pelayanan beliau sebagai apologetika yang dipakai Tuhan akan lebih hebat lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Oke, saya minta Pak Jimmy Jeffrey untuk menyampaikan kata penutup Pak, sebagai penutup yang mau disimpulkan dari pemaparan atau diskusi malam hari ini. Silakan Pak Jimmy Jeffrey. Ya, terima kasih. Saya mengutip dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Banyak pemahaman ajaran yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat langsung dari YouTube dan mana-mana channelnya. Tetapi kita harus punya filter, daya kritis untuk menilai semua yang ada. Sehingga tidak langsung menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh narasumber siapapun. Silakan diuji kembali dengan metode ilmiah, dengan prinsip-prinsip logika, sehingga kita dapat pemahaman yang kita yakini itu sudah benar dan baik. Nah, saya secara pribadi sudah ikuti polemik-polemik yang ada, namun saya berharap kedepannya kita lebih fokus pada substansi, pada argumen. Saya tidak terlalu tertarik kalau sudah ke ranah retorika, tetapi saya fokus pada konten argumen. Jadi silakan menilai yang ada. Kalau kita membahas data biblika, maka kita tidak harus langsung perang ayat. Ayat yang disojorkan oleh lawan diskusi kita bedah sama-sama. Kita eksegese secara teliti, apa sebenarnya poin yang tepat dari teks-teks itu. Demikian juga tadi kita sudah berbicara data, cukup banyak data. Silakan diuji lagi, mencari referensi langsung ke sumbernya,
resource yang ada, apakah demikian? Sehingga kita punya konsep yang terbangun dari hasil pengujian kita sendiri yang bertanggung jawab tentunya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Oke, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Dan acara ini kita awali dengan doa, akan ditutup oleh doa. Dan yang berdoa seperti biasa Pak Teologi Kontekstual. Monggo Pak Teologi Kontekstual. Oke, terima kasih. Kedengaran suara saya jelas ya? Oke, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak, malam hari ini kami boleh ada di Zoom ini dan kami boleh membahas sebuah topik. Bagaimana kami menjawab tuduhan dari Pak Josotewu yang menyerang kekristenan, yaitu paham Tritunggal. Bapak, biarlah apa yang kami perbincangkan dari Tuhan semua itu berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang semakin memperlengkapi kami dengan pemahaman yang benar akan firman-Mu, akan pengajaran para rasul, dan pengajaran Bapak Gereja. Kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan. Tapi biar Tuhan dengan rendah hati, kami mau diajar dengan lembut oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat semakin mengenal Engkau, Sang Bapa, di dalam hakikat-Mu, ya Allah. Ada 3 hipostasis. Ya Tuhan, Engkau juga berkati Pak Jimmy Jeffrey yang sudah memaparkan dengan jelas, dan bagi teman-teman kami yang sudah menanggapi. Ya Tuhan, Engkau berkati Pak Jimmy Jeffrey dalam pelayanannya, dan semua teman-teman yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan kami yakin bahwa pengajaran Tritunggal Maha Kudus adalah bersumber daripada Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati bagi saudara kami Tuhan yang menonton di setiap channel YouTube, baik CIA, Urban Channel, dan semua yang berafiliasi di channel CIA ini Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami beritakan ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya, dan Engkau juga berkati orang-orang yang mendengarkannya ini Tuhan, supaya mereka Tuhan semakin diperlengkapi lagi dengan pengajaran yang sehat yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa kami, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Jimmy Jeffrey. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Terima kasih Pak Jimmy.